ibu-ibu sekalian terbiasa menggunakan bahasa apa? Baiklah, kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Kali ini pendidikan kesehatannya kurang lebih 30 menit ke depan. Apakah Bapak dan Ibu sekalian bersedia? Iya. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibacakan oleh teman saya, Tandriana. Kepada Tandriana, dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Izin perkenalkan saya Tandriana Dunga yang akan mempresentasikan pendidikan kesehatan kita pada siang hari ini, yaitu pencegahan kanker paru dengan berhenti merokok. Sebelumnya, apakah ibu-ibu ada yang tahu apa itu kanker paru atau pernah mendengar kanker paru? Tidak. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kanker paru tersebut. Jadi, kanker paru itu merupakan semua penyakit keganasan pada jaringan paru kita. Keganasan tersebut dapat berasal dari paru-paru kita sendiri atau primer maupun dari luar paru. Jadi kanker paru-paru ini adalah suatu kondisi di mana sel-sel tumbuh secara tidak terkendali dalam organ paru-paru kita. Kanker paru merupakan suatu transformasi ganas dan ekspansi dari jaringan paru dan merupakan kanker paling mematikan dari seluruh kanker di dunia yang menyebabkan 1,2 juta kematian. Berikut fakta dari kanker paru tersebut ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi kanker paru tersebut merupakan kanker terbanyak nomor 3 di antara seluruh kanker dengan insiden sebanyak 23,1 per 100.000 penduduk. Lalu kanker paru merupakan kanker paru terbanyak pada laki-laki dan urutan keempat terbanyak pada perempuan. Dan juga lebih 20% kematian kanker itu disebabkan karena merokok dan sekitar 70% kematiannya disebabkan oleh kanker paru. Lalu selanjutnya rokok dan juga merokok. Di sini apakah ada Bapak dan Ibu yang merokok? Sebelumnya pasti kita tidak merasa asing dengan rokok ini ya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Jadi hanya dengan membakar dan juga menghisap sebatang rokok itu dapat diproduksi lebih dari 4.000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya itu beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Sementara itu merokok sendiri merupakan faktor risiko nomor 1 untuk kanker paru-paru ya Bapak dan Ibu. Orang yang merokok itu memiliki risiko 15 sampai 30 kali untuk terkena kanker paru daripada orang yang tidak merokok. Di Amerika Serikat, merokok ini dikaitkan dengan sekitar 80 sampai 90% kematian akibat kanker paru. Selanjutnya, apakah pengaruh rokok tersebut pada kanker paru? Apakah Bapak dan Ibu ada yang tahu? Jadi pengaruh rokok pada kanker paru-paru itu saat seorang menghirup asap tembakau, jadi ribuan bahan kimia akan masuk ke paru-paru kita. Banyak dari bahan kimia ini yang dapat berpotensi merusak DNA di sel-sel paru. Tubuh kita pun akan bekerja untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh bahan kimia ini. Tetapi seiring waktu, rokok itu dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada yang dapat disembuhkan oleh tubuh. Sehingga akhirnya kondisi ini dapat menyebabkan pembentukan sel kanker tersebut di paru-paru kita. Jadi menghirup asap tembakau itu juga dapat merusak kantung darah kecil yang disebut alveoli di paru-paru kita. Selanjutnya, menghirup asap rokok itu sama saja seperti merokok. Kenapa? Apakah ada yang tahu? Tidak. Jadi menghirup asap rokok itu sama saja dengan merokok. Kenapa? Karena ketika kita untuk menghirup asap rokok dari orang lain, maka kita sama saja seperti sedang merokok. Dampak yang diberikan rokok pada perokok aktif atau orang yang merokok itu sama dengan yang bisa terjadi pada perokok pasif atau yang hanya menghirup asap rokok. Ketika kita menghirup asap rokok yang penuh dengan zat penyebab kanker ini atau karsinogen, maka perubahan pada jaringan paru-paru kita segera dimulai. Jadi asap rokok itu mengandung campuran beracun lebih dari 7.000 bahan kimia dan sekitar 70 diantara itu sebagai karsinogenik atau penyebab dari kanker. Jadi hal tersebut juga termasuk ada arsenik, benzen, kadmium, kromium, formaldehida, nitrosamin, nikel dan juga vinil klorida. Jadi ketika kita terpapar bahan kimia ini dan bahan kimia yang lain dalam asap rokok, maka sel-sel paru kita
membentuk tumor kanker. Lalu lanjut saja bagaimana pencegahan deteksi dini dari kanker paru ini. Yang pertama tentunya tidak merokok atau stop menjadi perokok aktif dan juga pasif. Yang kedua, kita tentu harus menjaga berat badan seimbang, lalu meningkatkan aktivitas fisik maupun olahraga, lalu hindari hal-hal yang berbau alkohol, makan buah dan sayur, tinggi serat dan rendah lemak, juga kurangi paparan senyawa kimia dan lakukan pemeriksaan deteksi kanker paru, yaitu dengan CT scan secara rutin. Jadi, bila Bapak dan Ibu merokok, maka coba untuk menghentikan kebiasaan merokok itu secara bertahap. Bila kita tinggal atau bekerja dengan orang yang merokok, maka minta mereka untuk berhenti merokok, atau setidaknya minta mereka untuk merokok di luar atau jauh dari sekitar kita. Hindari juga area tempat orang yang merokok dan pilihlah area yang bebas dari asap rokok. Maka setelah kita sudah berhenti merokok, maka akan ada banyak manfaat positif yang terjadi pada tubuh kita. Salah satunya yaitu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga terhindar dari risiko kanker paru tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sandriana yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Apakah Bapak-Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Silakan kepada Bapak. Tolong disebutkan namanya ya Kak. Baik, nama saya Hendra Cemen. Bu, saya mau menanya bagaimana cara menghentikan merokok, Bu? Baik, sekian. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Selanjutnya apakah Ibu dan Bapak ada yang bertanya? Silakan Bu, tolong disebutkan namanya. Baik Bu, nama saya Dea. Pertanyaannya, apa saja contoh makanan yang dapat mencegah kanker paru-paru, Bu? Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Dea. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya Sandriana. Kepada Sandriana dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu tadi. Pertama, pertanyaan dari Bapak Rendra tadi ya Kak. Pertanyaannya bagus sekali ya Pak, yaitu bagaimana cara berhenti merokok. Itu yang pertama, Bapak bisa mencari motivasi dulu. Apa motivasinya agar bisa berhenti merokok? Contohnya seperti yang pendidikan kesehatan yang sudah kami sampaikan, untuk merokok dapat menyebabkan kanker paru. Maka Bapak bisa menjadikan itu motivasi. Contohnya, saya berhenti merokok agar tidak terkena kanker paru. Maka itu bisa jadi motivasi ya Pak. Lalu yang kedua, bisa Bapak berhenti langsung untuk berhenti merokok. Misalnya sekarang nih Bapak merokok kan Pak, besoknya Bapak langsung berhenti merokok, langsung tidak ada merokok sama sekali besoknya. Maka itu biasanya bisa terjadi. Selanjutnya Bapak bisa berhenti merokok lagi. Lalu yang kedua, Bapak bisa berhenti secara bertahap. Misalnya sekarang Bapak merokok 10 batang, maka besoknya lagi Bapak bisa kurangi untuk merokok misalnya 8 batang, lalu 2 hari kemudian 6 batang, gitu ya Pak. Lalu selanjutnya Bapak bisa rajin untuk berolahraga dan juga minta dukungan dari keluarganya atau siapa yang Bapak kenal. Baik Pak, sekian jawaban dari saya. Apakah Bapak mengerti? Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dea tadi ya Bu, lalu yaitu makanan apa saja yang dapat mencegah kanker paru. Baik, mungkin untuk makanan, Ibu bisa memakan makanan buah-buahan seperti buah pir atau buah beri, lalu mengonsumsi ikan salmon atau bisa jahe ataupun kunyit. Sekian jawaban dari saya. Apakah Ibu paham? Selanjutnya mungkin bisa langsung ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sandriana yang telah menjawab pertanyaan. Baiklah Bapak Rendra, pertanyaan Bapak Rendra telah dijawab oleh Sandriana. Apakah Bapak sudah paham? Baiklah Ibu Dea, apakah Ibu Dea sudah paham atas jawaban dari Sandriana? Baiklah Ibu-ibu dan Bapak-Bapak sekalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan Ibu. Terima kasih pembawa acara. Itu menyimpulkan materi ini itu tentang di mana pendidikan kesehatan ini tentang pencegahan kanker paru dengan berhenti merokok, yaitu kanker paru itu sendiri itu adalah keganasan pada jaringan paru. Lalu
yaitu pertama itu bisa secara langsung, lalu bisa secara bertahap, seperti yang telah dijawab oleh Ibu Sandriana tadi atas pertanyaan dari Bapak Rendra. Lalu selanjutnya itu berolahraga, lalu minta dukungan kepada keluarga. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu. Sebelumnya nama Ibu tadi siapa Bu? Terima kasih kepada Ibu Fitra yang telah menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Bisa kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Fitra. Baiklah, sekian pendidikan kesehatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan membagikan lembar, akan dibagikan oleh rekan saya. Baiklah, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.